Kesempatan yang kau berikan buat setiap kami boleh ada di tempat ini pada sore hari ini. Sungguh kami bersyukur Bapa. Bukan kuat dan bukan gagah kami, bukan apa yang kami miliki yang menentukan kehidupan kami, tetapi bila kiranya firman-Mu yang menuntut setiap kami, membukakan jalan-jalan yang baru, berbicara buat setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sepenuhnya bukan lagi hamba-Mu melainkan Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi yang ada di sore hari ini. Kami mengucap syukur bila kiranya semuanya Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar sama-sama kita mengatakan amin. Silakan itu Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Perkenalkan, nama saya Cherry. Pada sore hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa. Yang pertama-tama adalah saya kira ini adalah virtual. Yang saya kira ini adalah online, ya. Yang ternyata waktu saya dikasih tahu beberapa hari yang lalu onsite, jadi saya kaget, ya. Oke, tetapi semuanya dalam rencana Tuhan, ya. Jadi yuk sama-sama pada hari ini yang suka dengan tema khotbah, saya punya tema yaitu Little Faith but Big God, ya. Iman yang kecil tetapi Tuhan yang besar. Amin. Nah, pada sore hari ini saya berbicara seperti ini merupakan salah satu pengalaman pribadi saya. Kenapa kok saya suka dengan tema ini? Karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar hanya dari hal yang kecil. Ya, kita belajar lebih lanjut lagi. Little faith. Apa yang dimaksud dengan faith ini sendiri, Bapak Ibu Saudara? Saya dalam beberapa bulan terakhir, terutama di tahun yang kemarin, ya, tahun 2025, Tuhan itu berbicara banyak sekali tentang iman dalam kehidupan saya. Terutama pada waktu kita mempelajari apa yang Tuhan Yesus lakukan, ya. Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya di dalam 3 tahun dia melayani. Itu dia selalu, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dan Bapak Ibu Saudara baca dari buku Bapak Ibu Saudara cermati, dia selalu berbicara dengan orang-orang yang dia sembuhkan. Itu bukan sembuh engkau, tidak, tapi dia selalu berkata iman yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkan. Kenapa? What's wrong? Apa hubungannya dengan iman? Kenapa sebegitu pentingnya iman di dalam pekerjaan Tuhan? Tuhan melakukan sesuatu yang besar, bukan semata-mata cuma dia bisa mengubah segala sesuatu itu seperti memutar telapak tangan. Benar ya Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi pada waktu dia melakukan sesuatu, melakukan mujizat pada setiap orang-orang yang dia temui, dia tidak semata-mata cuma Tuhan sembuhkan aku, terus kemudian sembuh. Tidak. Tetapi pada waktu dia berkomunikasi dengan setiap orang yang dia temui, selalu dia membutuhkan timbal balik. Dalam arti respon. Apa yang respon dia butuhkan? Respon yang dia perlukan adalah faith, iman. Itu yang dia butuhkan. Makanya pada waktu dia melakukan mujizat, bukan semata-mata dia memberikan mujizat itu seperti itu, tetapi ada respon yang diberikan oleh orang yang menerima mujizat itu. Dia melakukan terlebih dahulu. Apa itu? Iman. Ya, kita belajar lebih lanjut apa yang dimaksud dengan iman. Kenapa kita membutuhkan iman untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita menerima mujizat itu? Yang pertama, ya, ini dia, ya. Pertama, kenapa kita butuh iman? Kita adalah makhluk yang lemah. Kita itu dari debu dan pasir. Jadi gampang sekali rapuh, gampang sekali jatuh, gampang sekali terombang-ambingkan. Ya, Mazmur 103 ayat 14 sampai 16 berkata, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia di sini adalah diri besar, yang itu Tuhan. Tuhan sendiri mengingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal lagi. Segitu rapuhnya kita, segitu lemahnya kita. Makanya kita itu membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan pengharapan, kita membutuhkan yang namanya iman. Yang kedua, apa sih? Kenapa sih kita itu membutuhkan iman? Yang kedua, ya,
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kenapa saya bilang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok? Kita tahu nggak kira-kira hari ini kita ada banyak kan teman-teman kita atau mungkin saudara-saudara kita yang hari ini masih berbicara, berkomunikasi dengan kita, terus kemudian besok kita menerima kabar bahwa mereka sudah tidak ada, ya? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini kita menderita, hari ini kita sakit, besok sembuh, besok kita bersuka cita, besok kita menerima berkat yang besar. Hari ini kita kekurangan, besok kita menjadi kaya. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya kita bilang bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Yakobus 4 ayat yang 14 katakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Segitunya hidupnya kita. Amsal juga mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak akan pernah tahu, dan kita tidak akan tahu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Makanya kita butuh, yang ketiga ya, kita mau baca. Kita butuh, kenapa kalau kita butuh iman? Kita butuh kuasa yang lebih besar dari kita. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan gambarnya, itu manusianya kecil, ya. Terus kemudian ada dunia yang besar. Kita itu nggak bisa lihat di baliknya bola dunia ini ada apa. Kita itu nggak bisa tahu apa yang terjadi besok. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari ukuran bumi ini aja. Kita itu punya Tuhan yang lebih besar dari itu, sehingga kalau misalnya kita mau tahu apa yang terjadi, bukan tanya sama peramal, bukan tanya sama orang pintar, tetapi carilah pemegang blueprint kehidupan kita. Siapa dia? Tuhan. Makanya kita butuh kuasa yang lebih besar dari kita. Makanya kita butuh iman. Apa hubungannya? Pada waktu kita itu lemah, pada waktu kita itu tidak tahu akan apa yang terjadi hari esok, dan pada waktu kita butuh kuasa yang lebih besar dari kita, apa hubungannya dengan iman? Ya, kita saksikan berikutnya. Ya, how? Kenapa? Bagaimana kita dapat mengenal, bagaimana kita melihat Dia dengan satu hal penting, yaitu iman. Ya, iman. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ibrani 11 ayat yang ke-6, boleh dibuka. Selanjutnya, ada. Next ya, di sini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa kita harus punya iman? Untuk kita bisa percaya akan barang yang tidak bisa kita lihat, akan barang yang tidak bisa kita pegang, akan sesuatu yang tidak bisa kita rasakan, yang kita tidak tahu Tuhan itu sebenarnya ada, Tuhan itu sebenarnya real atau bentuknya seperti apa, kita tidak tahu. Bagaimana caranya kita bisa percaya? Kita butuh tools, kita butuh alat, yaitu iman. Karena di sini dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak bisa berkenan sama Allah, tidak bisa kalian, tidak bisa setiap kita itu kenal Allah, tidak bisa setiap kita itu dekat dengan Allah kalau kita sendiri tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sebab barang siapa berpaling, sebab barang siapa mau mengenal, sebab barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya terlebih dahulu bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. That's why iman itu penting. Untuk apa? Ya, lanjut ya. Saya belum masuk intinya. Ya, ini. What is faith? Iman adalah alat untuk kita dapat melihat Allah dan karyanya. Tools, alat, ya. Ini ada satu buah cerita real ya. Ini namanya Willard Wigan. Siapakah dia? Dia ini adalah seniman yang dikenal karena kemampuannya membuat ukiran berukuran sangat kecil. Sekecil apa Bapak Ibu Saudara?
bisa menempatkannya di dalam lubang jarum jahit. Nah, seukuran kecil itu. Jadi kalau misalnya ukurannya seperti apa, Bapak Ibu Saudara biasanya suka menjahit jarumnya. Nah, lubangnya jarum itu karyanya dia itu seukurannya lubang jarum itu. Bisa lihat? Nggak bisa. Bisa lihat? Nggak bisa. That's why kita butuh alat. Sampai kita itu kalau ini ya gambarnya di atas itu ada mikroskop ya. Jadi cara untuk melihat karya seninya dia kita harus menggunakan mikroskop supaya bisa kelihatan ya. Dia untuk menghasilkan detail yang halus dia bekerja dengan alat khusus dan harus menahan nafas agar ukirannya itu nggak goyang ya, kan luar biasa ya. Nah, untuk bisa melihat karya Tuhan kita butuh alat. Apa alat itu? Iman. Ya, sampai di sini ditangkap dulu Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya iman di dalam kehidupan seorang Kristen. Pahami terlebih dahulu ya. Selanjutnya, dengan iman kita bisa apa aja Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, dengan iman kita berkenan di hadapan Allah. Seperti tadi dikatakan di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Untuk kita mengenal Allah, kita harus percaya terlebih dahulu bahwa Allah itu ada. Untuk percaya kita butuh iman. Untuk bisa melihat karya seni yang sekecil itu tadi, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, yang ternyata begitu indah pada waktu kita temukan dan pada waktu kita lihat dengan mikroskop. Itu kalau Bapak Ibu Saudara pelajari tadi yang lebih itu tadi ya. Satu karya seninya yang tidak kelihatan dengan kasat mata itu tadi, dengan mikroskop baru bisa kelihatan. Harganya satu, itu kalau di Bapak Ibu Saudara boleh cari ya. Satu yang sekecil itu tadi harganya itu bisa sampai 720 juta. Ya, sampai 1, sekian M. Yang sekecil itu tadi. Ya. That's why itu sesuatu yang kecil tetapi ternyata bernilai. Seringkali kita tidak bisa melihat karyanya Tuhan. Seringkali kita tidak bisa melihat cara kerjanya Tuhan. Mungkin kita kurang iman, mungkin kita kurang percaya, mungkin kita tidak menggunakan tools yang semestinya Tuhan kasih dan kita gunakan. Makanya kita kurang percaya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kalau hari-hari ini kurang percaya berarti mikroskopnya belum dikeluarkan dari gudang, mikroskopnya belum ditaruh di atas meja, mikroskopnya belum digunakan untuk melihat bahwa karyanya Tuhan itu begitu luar biasa loh, bahwa karyanya Tuhan itu begitu mahal, bahwa karyanya Tuhan itu begitu istimewa dengan cara yang berbeda. Seperti Bill Bickney tadi, dia bekerja dengan cara yang orang lain tidak lakukan. Yang istilahnya orang lain ngapain sih kok cari sing angel, boleh cari sing gampang, kerjaan itu sing gampang sing ketok mata, saya gitu ya. Tetapi yang dia lakukan sambil menahan nafasnya, dia mengerjakan hal yang kecil detail. Itu sama seperti Tuhan melakukan dengan hal yang kecil dan detail. Mungkin kita tidak bisa melihat, tetapi Tuhan bekerja. Ya, mari kita lanjutkan. Yang kedua yaitu dengan iman kita bisa melihat yang tidak terlihat, see the unseen. Dengan mikroskop itu tadi kita bisa melihat yang indah, yang tidak bisa kita lihat secara langsung seperti ini. Ya, yang ketiga, dengan iman kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar dari kemampuan kita. Karena pada waktu kita bekerja, pada waktu kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sebenarnya kita tuh tidak melakukan apa-apa. Kita itu menyerahkan itu untuk Tuhan yang melakukannya. Makanya kita coba buka sama-sama. Ini adalah ayat emas yang luar biasa yang selalu kita kenal, tapi mungkin saya pada waktu membaca ayat ini tuh saya sampai bertanya, apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Ya, kita buka sama-sama di Ibrani 11 ayat yang pertama. Kalau ini di ini enggak ada rasanya. Di PowerPoint ada, boleh dibantu. Ya, iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Di Alkitab yang biasanya kita buka bunyinya seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita mau, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Bisa
saya seperti ini ya. Tapi ada satu terjemahan dari Alkitab terjemahan dunia baru. Ini benar-benar bisa membuka wawasan kita, membuat kita lebih mengerti apa sih maksud dari firman Tuhan ini, yaitu di sini berbunyi iman adalah keyakinan yang kuat bahwa apa yang diharapkan pasti terjadi. Bukti yang jelas bahwa apa yang tidak terlihat sebenarnya ada. Sama seperti karya William bikin, nggak bisa lihat tapi ada. Indah, mahal. Itu karya Tuhan. Makanya kita harus menggunakan faith untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan. Lalu apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa hidup dengan iman? Learn from the expert. Tahun lalu adalah tahun yang cukup berat buat saya dan keluarga. Tahun yang kalau suami saya bilang ini suami dan anak saya, saya ini suaminya 1, anaknya 3. Jadi kalau sini cuma 2 berarti ada 1 mas ya. Yang 1 bukan lebih kecil dari mereka tapi lebih besar dari mereka. Sudah SMP kelas 3 mau SMA sendiri ya. Jadi sudah punya dunianya sendiri. Ini anak saya yang kedua dan ketiga ya. Tahun lalu adalah tahun yang cukup berat buat saya, sampai suami saya itu pada waktu masuk ke tahun ini dia bilang, tahun ini saya bisa melihat matamu itu bersinar, tetapi tahun lalu itu saya melihat matamu itu kayak sinarnya itu redup. Dia bilang gitu. Yes. Tapi tahun lalu adalah tahun di mana saya begitu belajar banyak tentang iman. Ya, learn from the expert. Siapa? Kepada siapa kita harus belajar? Iman pada Bapak Abraham. Kita akan belajar ini sih baru masuk poin utama ya. Kita akan masuk yang berikutnya, learn from the expert. Kita mau belajar dari Bapak Abraham. Kenapa kok kita belajar dari Bapak Abraham? Karena Bapak Abraham itu punya 3 nama, 3 sebutan, 3 predikat yang Tuhan berikan secara langsung kepada Abraham. Ya kalau misalnya Bapak Ibu Saudara pelajari dalam Alkitab, Abraham ini adalah satu sosok yang namanya itu selalu disebut-sebut. Selalu disebut, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu sampai mengakui dia. Karena apa? Karena Tuhan itu begitu mengasihi Abraham. Jadi siapa sih Abraham? Dia mendapatkan 3 sebutan. Yang pertama yaitu Bapak orang beriman. Bapak orang beriman ini bisa dibaca di Roma 4 ayat yang ke-11. Saya tidak perlu bukakan, nanti kita akan belajar banyak sekali tentang Bapak Abraham ya. Bapak orang beriman. Kemudian Bapak banyak bangsa. Itu di Roma 4 ayat yang ke-7. Kemudian Abraham juga disebut sahabat Allah. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Ya, jadi benar-benar Tuhan itu mencurahkan dan mengarahkan matanya ke Abraham, karena hanya orang-orang yang punya iman yang bisa dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Makanya Tuhan itu bilang, kamu kurang percaya pada waktu murid-muridnya itu, pada waktu mereka di atas buritan dan badai itu datang, mereka itu ke Tuhan Yesus, membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu marah karena apa? Kamu itu kurang percaya, kamu itu tidak beriman, kamu itu seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Karena untuk mengenal Tuhan kita butuh iman, dan pada waktu kita punya iman yang besar, maka sebenarnya kita tuh mengenal Tuhan. Ya. Next. Apa sih? Kenapa sih Abraham yang merupakan bapak orang beriman, kenapa dia sampai mendapatkan sebutan bapak orang beriman? Boleh kita buka sama-sama di Kejadian yang ke-12 ya. Kita mau baca sedikit, mungkin boleh dibantu sama multimedia untuk bisa menampilkannya, karena ini di
aja. Kita buka bersama-sama di Kejadian 12. Oke. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Boleh dibaca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang kecil biar saya baca, yang genap Bapak Ibu Saudara baca. Kita gantian ya, sama-sama yang 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang kedua, yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Keempat, yang kelima, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Ini pohon terbatin diberi. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. ketujuh, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 8. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu dia berikan di situ mesbah bagi Tuhan dan mengambil tanah. 9. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ya, amin. Pada waktu Tuhan pertama kali, jadi Kejadian 12 adalah peristiwa pertama kali Tuhan bersuara, berbicara kepada Abraham untuk dia meninggalkan negeri tempat di mana dia tinggal. Pada waktu itu umur berapa Bapak Ibu Saudara? 75 tahun. Di ayat yang kedua, Kejadian 12 ayat yang kedua, Tuhan berkata begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini adalah janji pertama kali Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Mungkin pada waktu itu pertama kali waktu Abraham menerima janji Tuhan seperti itu, mungkin dia berpikirnya adalah, oh, aku akan diberkati, aku akan menjadi kaya raya, aku akan menjadi punya kekayaan yang besar. Ya, mungkin dia akan berpikir seperti itu, bukan berpikir bahwa aku akan memiliki keturunan. Karena kita tahu bahwa pada waktu itu Sarai adalah wanita mandul yang tidak bisa memiliki keturunan. Ya, jadi Abraham berpikirnya waktu itu mungkin sederhana, hanya sesederhana Tuhan akan memberkati aku, akan memperbesar daerahku, akan menjadikan aku kaya raya. Cuma sekedar itu saja. Dia tidak punya pemikiran bahwa aku akan diberkati dengan keturunan, karena dia tahu bahwa istrinya adalah wanita yang mandul. Karena apalagi dia sudah umur 75 tahun. Ya, itu adalah janji pertama yang dia terima dari Tuhan. Dan kenapa kok ini adalah peristiwa pertama yang membutuhkan iman untuk dia berjalan? Dia mendengar suara, dan suara itu bukanlah suara yang mengenakan. Keluar dari sini, keluar dari rumahmu, pergi kemana tuh? Wis pokoknya buru angel ya Bapak Ibu Saudara ya, susah ya, bahasa Jermannya angel ya, susah untuk kita pergi melangkah membawa ribuan, membawa ratusan orang-orang di belakang kita untuk berpindah ke tempat yang kita sendiri nggak tahu. Tetapi anehnya Abraham melakukannya tanpa bertanya begitu-begitu. Dia berjalan. Itu adalah iman pertama yang Abraham lakukan. Yang kedua, kita buka di Kejadian 15 ayat yang ke-6.
Kejadian 15 ayat yang ke-6. Saya bacakan secara singkat mulai dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Benar ya Bapak Saudara ya, dia itu menerima banyak berkat Tuhan. Dia menerima janji Tuhan. Dia menerima berkatnya Tuhan itu melimpah-limpah. Sama seperti saya bilang tadi, mungkin dia tidak punya pemikiran bahwa aku akan punya anak-anak yang banyak, karena dia tahu bahwa istrinya itu mandul. Jadi dia hanya berpikir bahwa Tuhan akan memberkati ladangku, Tuhan akan memberkati, akan memperbesar usahaku, seperti itu. Sampai di sini dia itu ngomong sama Tuhan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya, dia berbicara seperti itu kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ini adalah momen kedua iman Abraham, ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Imannya luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara tahu nggak sih? Pada waktu Ishak lahir, Abraham itu umur berapa? Ada yang tahu? 100. Janji pertama pada waktu dia menerima dia umur berapa? 75. Berarti pada waktu dia menerima penggenapan janji itu dia harus menunggu berapa lama? Pendek Bapak Ibu Saudara? Lama itu. Jadi kalau sekarang hari ini doa-doa Bapak Ibu Saudara belum terjawab, cuma baru beberapa bulan, baru beberapa tahun, Abraham menerimanya 25 tahun dan dia berjalan selama 25 tahun dengan tetap beriman. Dan percaya, kita saksikan sama-sama yang berikutnya ya. Ini adalah momen di mana iman terbesar yang membuat Abraham itu diingat dalam sepanjang kisah di Alkitab. Kejadian ke-22. Di sana dikatakan perikutnya adalah kepercayaan Abraham diuji, yaitu Kejadian 22:1, Tuhan meminta anak perjanjiannya untuk dikorbankan di atas gunung Moria. Itu adalah hal yang paling besar, yang membutuhkan iman paling besar, yang membutuhkan keberanian paling besar. Dan Tuhan meminta, yang becek adalah dibuka dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan perikutnya kepercayaan Abraham diuji. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah apa? Mencoba Abraham. Becek ya Bapak Ibu Saudara? Tuhan, boy ojo guyonan nak hidupku, istilahnya kan begitu ya. Boy ojo guyonan nak hidupnya Abraham, gitu kan? Waktu itu mungkin Abraham bisa ngomong, Tuhan ojo guyonan dalam aku ya. Mungkin seperti itu. Tapi memang itu dibukanya perikut ini. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Berikutnya. Itu ayat berapa Bapak Ibu Saudara? Itu ayat yang ke-2. Lalu ayat yang ke-3. Tidak ada ayat 2,5, tidak ada ayat 2b, tidak ada ayat 2c yang berbunyi bahwa Abraham berpikir dulu. Ada?
Langsung ayat yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Abraham? Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Gak tawar-menawar, gak pakai tanya alasannya apa, tidak mempertanyakan apapun. Yang dia lakukan adalah cuma satu, taat. Sama seperti pertama kali Tuhan minta untuk dia keluar dari negerinya. Yang dia lakukan tidak bertanya, tidak hitung-hitungan, tidak cari alasan. Yang dia lakukan langsung melakukan. Itu Abraham. Ya, boleh langsung ke berikutnya. Kita akan pelajari pattern ya Bapak Ibu Saudara. Pattern dari faith, istilahnya apa? Pattern itu apa? Bahasa Indonesia ya. Pola ya. Pola dari iman. Apa yang kita lakukan supaya kita bisa mengaplikasikan iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini caranya ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok saya bisa membuat pola seperti ini? Kenapa kok saya bisa mempatternkan seperti ini? Ini adalah yang merupakan pengalaman pribadi saya. Makanya saya bilang tahun 2025 adalah tahun yang terberat buat saya. Tetapi Tuhan sudah memetakan sesuatu supaya ini bisa menjadi berkat buat orang-orang lain dan belajar bersama-sama. Saya percaya pada sore hari, pada waktu Anda semuanya menangkap dengan iman dan menangkap dengan sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapatkannya. Patternkan ini, tuliskan ini di dalam hatimu dan lakukanlah. Yang pertama, ayat yang ketiga, yaitu keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang dilakukan pertama oleh Abraham adalah mendengar. Taat. Itu yang pertama. Jadi pada waktu Bapak Ibu Saudara mau melangkah dengan iman, dengar, lalu taat. Dengar apa? Firman Tuhan. Bukan dengar kata teman, bukan dengar kata orang, tapi dia mendengar apa Bapak Ibu Saudara? Abraham mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Allah berfirman kepada Abraham dan Abraham mendengar. Ya, taat. Yang kedua, ia membelah kayu juga untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Jalan tanpa mengeluh. Jalan aja. Jangan mengeluh. Jangan cari alasan. Jangan cari pembenaran. Jangan cari validasi. Jalan aja. Apa yang harus kita lakukan? Diam dan lakukan. Selama tahun 2025 kemarin yang saya lakukan cuma diam. Ini ada saksi hidupnya. Suami saya dari diam, cuma diam. Apa yang terjadi terserah orang mau ngomong apa. Yang penting kita diam dan lakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita baca ya selanjutnya ayat yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Dia bawa semua peralatannya, dia bawa anaknya, dia bawa bujang-bujangnya, dia jalan, dia kelihatan tempat itu dari jauh. Gunung itu yang Tuhan mau mempersembahkan. Dia jalan, dia tetap melangkah. Apa yang kita pelajari dari ini? Ayat yang kelima. Waktu dia berjalan, dia berkata, kata Abraham kepada dua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Udah kelihatan kan gunungnya? Udah kelihatan. Dia ngomong sama bujang-bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kamu
Kok yakin? Kok percaya? Kok bisa? Padahal Tuhan bilang kan anaknya pasti mati. Dia bilang bukan saya akan kembali. Dia bilangnya apa? Kami. Kalau kami berarti berdua. Apa itu? Itu adalah perkataan imannya Abraham. Imannya sampai segitu aja. Sampai sebegitu percaya dia sama Tuhannya yang dia sembah. Sampai sebegitu kuatnya dia percaya dan dia mengenal Tuhannya. Sampai dia bilang, aku kesana itu cuma untuk apa? Untuk sembahyang. Dan Bapak Ibu tahu, kata worship pertama kali muncul di dalam Alkitab adalah di ayat ini. Pada waktu Abraham worship God, pada waktu Abraham mempersembahkan, berdoa kepada Tuhan di ayat ini. Bapak Ibu Saudara boleh lihat, kata worship pertama kali muncul ada di ayat ini. Dan dia berkata kepada bujangnya, dia berkata apa? Aku akan kembali ke sini. Kami akan kembali ke sini berdua, bukan cuma satu, bukan cuma Abraham, tapi Abraham dan Ishak akan kembali kepada bujangnya. Apa itu? Itu adalah perkataan iman. Pada waktu Bapak Ibu Saudara yang pertama, Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus taati, lakukan. Yang kedua, lakukan tanpa mengeluh, diam saja, lakukan. Yang ketiga, pada waktu kita harus berkata kepada orang, jangan bilang iyo cangkele urip iyo jangan ini, aduh cangkele kok ini banget. Itu bukan perkataan iman Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dilakukan oleh Abraham dalam setiap detail kehidupannya pun, dalam setiap detail perkataan itu, dia memperkatakan imannya. Dia bilang, ini aku akan kembali bersama dengan anakku kepadamu. Jadi kalau hari ini berat, bilang Tuhan akan mengubahkan kehidupanku. Bagaimana kabarmu? Luar biasa. Bagaimana kabarmu? Yo, segini-gini ya. No, itu bukan perkataan iman. Berarti Anda belum kenal Tuhan Anda. Pada waktu Anda mengenal Tuhan Anda, maka Tuhan kata-kata yang keluar adalah sama seperti Abraham. Apa yang akan kamu lakukan? Tunggu di sini. Aku akan kembali bersama dengan Ishak. Bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa karena Tuhan menyertaiku. Walaupun hari itu uang di dompet cuma tinggal 1.000, walaupun hari itu di dompet cuma uang tinggal 2.000. Yang penting ngomongnya yang baik-baik dulu. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjawab dengan iman saat ditanya apa maksudnya. Ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah berdua, keduanya berjalan bersama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api, sudah ada kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham. Ini adalah kata-kata iman Abraham lagi. Menjawab dengan iman saat ditanya. Banyak kan orang akan mempertanyakan kehidupanmu, sama seperti saya bilang, bagaimana kabarmu hari ini? Jangan menjawab dengan cara manusia-manusia yang tidak beriman. Jawablah dengan cara manusia-manusia beriman. Ini adalah jawaban dari Abraham pada waktu dia ditanya tentang sesuatu yang gak ada sebenarnya di depan dia, yang pada waktu sebenarnya waktu dia berjalan bersama-sama dengan Ishak, anaknya yang dia cintai, anak perjanjian yang Tuhan kasih satu-satunya, mau dikorbankan dengan dia. Berat gak Bapak Ibu Saudara? Sedih gak Bapak Ibu Saudara? Sedih. Anak satu-satunya akan dibunuh, anak satu-satunya akan diserahkan kepada Tuhan. Tetapi pada waktu anaknya bertanya, dia bukan melemahkan anaknya, dia bukan mengecilkan anaknya, dia bukan bilang, yo aku yang akan jadi korbannya. Enggak mau Saudara. Yang dilakukan apa Bapak Saudara? Dia menjawab Ishak. Sahut Abraham, Allah yang akan
menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Itu imannya Abraham. Dan dia sedang menurunkan sesuatu kepada Ishak. Dia sedang menurunkan ilmunya kepada Ishak, bahwa Tuhan ini loh sedang berkarya. Ya, walaupun hatinya itu sebenarnya tumpukan, hatinya itu sebenarnya mau menangis, tetapi dia tidak melihat itu kepada anaknya. Dia berjalan dan dia bilang sama anaknya, Tuhan akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan domba itu untuk disembelih. Dia nggak bilang sama anaknya, yo kenyataan aja ini, nah pokoknya kamu yang akan, kamu ngikut Tuhan ya, pokoknya kita hanya cuma punya Allah segini ya sudah segini aja. Enggak, dia tidak mengecilkan anaknya. Dia tidak membuat anaknya itu melihat bahwa Allahnya itu kecil. Dia membuat anaknya melihat bahwa Allahnya itu besar. Tuhan yang akan menyediakan bagi kita. Pada kenyataannya ada Bapak Ibu Saudara? Ada enggak? Enggak ada, belum ada pada waktu cerita ini dan pada waktu ayat ini dia belum melihat apa-apa. Dia belum melihat yang namanya domba itu. Dia belum melihat Tuhan bekerja. Dia masih melihat apa? Melihat perintah Tuhan. Dia masih melihat, ya Tuhan meminta anakku, dan dia berjalan. Dia masih melihatnya itu. Dia belum melihat pertolongan Tuhan. Dia belum melihat jawaban doa Tuhan. Mungkin pada waktu sambil berjalan dia berdoa, Tuhan kalau bisa jangan lalukanlah cawan ini daripadaku. Tuhan kalau bisa jangan cobai aku ini. Mungkin dia berjalan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi anaknya nggak tahu. Dia diam dan dia melakukan. Anaknya nggak tahu. Penderitaan yang dirasakan oleh Abraham, pergumulan yang dirasakan oleh Abraham, Ishak pun tidak tahu. Dan pada waktu Ishak bertanya, dia tidak menjelaskan penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya, tetapi dia berkata dengan yakin dan percaya bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Wow, itu iman. Ya, yang kelima, ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak. Kira-kira waktu itu kalau misalnya Bapak Ibu berada di Ishak, ngamuk nggak Bapak Ibu Saudara? Tadi katanya Allah yang menyediakan domba untuk disembelih. Lah kok aku sih diikat Pak? Saya gitu ya. Bapak ini apa sih? Ngomong kok saya kan gitu ya. Tetapi yang terjadi di sini tidak dituliskan bahwa Ishak itu memberontak. Berarti ada sesuatu yang sudah berhasil ditunjukkan dan diwariskan kepada Ishak. Makanya Ishak apa Bapak Ibu Saudara? Aneh kan caranya Tuhan bekerja ya. Dan di sini katakan Ishak anaknya itu diikat, diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu. Sesudah itu sudah ada nggak kambingnya? Sudah ada nggak dombanya? Belum. Apa yang dilakukan Abraham? Tuhan, di kambing itu, di domba ini, Tuhan mana ini? Tuhan mana? Anakku mau tak bunuh. Anakku mau tak bunuh. Apakah begitu? Dia melakukannya dengan taat. Dia mengambilnya, mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau itu untuk menyembelih anaknya. Dan tepat pada waktunya Allah berseru pada ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan diberikannya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tetap melakukan sesuai perintah walau tidak sesuai dengan imannya. Apa maksudnya? Tetap taat walaupun pada waktu melakukan itu tidak sesuai dengan janji Tuhan. Pada waktu dia mau membunuh
menjadi bangsa yang besar. Katanya keturunan akan seperti bintang banyaknya, pasir banyaknya di langit belakang. Tapi ini satu yang diminta. Apakah dia berkata? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Iman yang dimiliki oleh Abraham ini besar sekali. Apa sih yang ada di pikirannya Abraham pada waktu dia mengorbankan Ishak? Kira-kira apa yang ada di pikirannya Abraham? Ada yang tahu? Ada? Gak ada? Tak kasih tahu, Bapak Ibu Saudara. Boleh buka sama-sama yuk di Ibrani 11 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-18 dulu. Ya. Naik dulu. Satu. Ayat yang ke-18 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. 19 sama-sama. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa yang dipikirkan sama Abraham? Berarti sejak awal pada waktu Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan, yang ada di pikirannya Abraham apa? Tuhan bisa membangkitkan yang mati. Walaupun Tuhan meminta, Tuhan akan mengembalikannya kepadaku. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa aku akan memiliki keturunan yang banyak. Itu yang ada di otaknya, yang ada di pikirannya Abraham, yang ada di otaknya Abraham pada waktu. Kenapa kok dia nurut aja sama Tuhan? Kenapa kok dia taat aja tanpa ngomong apapun juga? Kenapa kok dia bisa setara itu? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Kalau Bapak Ibu sudah lihat ke belakang di ayat Kejadian 1-11, adakah di sana cerita tentang orang mati dibangkitkan? Ada, Bapak Ibu Saudara. Gak ada. Ayat Kejadian 12 adalah ayat di mana Abraham dipanggil pertama kali. Berarti ayat Kejadian yang pertama sampai ke 11 itu adalah kisah-kisah di mana sebenarnya kalau misalnya Abraham itu percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan, kalau misalnya Tuhan sudah pernah melakukannya, dia akan mudah untuk percaya. Tetapi di kisah-kisah sebelumnya tidak pernah ada ceritanya tentang Tuhan membangkitkan orang mati. Tetapi kenapa dia bisa percaya bahwa Tuhan yang dia suka bisa membangkitkan yang mati? Imannya sebesar apa? Makanya kenapa Tuhan itu begitu mengarahkan matanya kepada Abraham. Makanya kenapa Tuhan itu begitu mencintai Abraham sampai Tuhan itu bilang bahwa Abraham ini adalah sahabatnya. Makanya Tuhan memberikan predikat kepada Abraham bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. That's why itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya, kita sudah sampai di ujung terakhir nih. Ya. Pada waktu kita belajar ini dulu. Boleh balik dulu sebelumnya. Nah, ini dulu ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah yang Abraham lakukan. Yang sebelah kanan itu adalah yang harus kita lakukan. Tuhan bilang diam, lakukan. Yang kedua, jangan mengeluh, jalani saja seperti biasa. Kalau misalnya hari ini tidak ada uang, habis uangnya. Kalau hari ini masih berasa tubuh kita itu sakit semuanya, jalani saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di dalam hidupmu. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Yang penting jalani saja. Yang ketiga, perkatakan imanmu. Apa yang kau mau terjadi di dalam hidupmu, katakan dengan sungguh-sungguh. Imani itu. Katakan, bahkan pada waktu kamu berbicara dengan orang-orang di sekelilingmu, bilang, ngomong, aku baik-baik saja, aku sehat, kakiku baik, kakiku sudah bisa jalan aku, encokku sudah sembuh, ya. Itu yang harus kita lakukan. Yang keempat, jika ada yang bertanya, jawab sesuai imanmu, jangan lemah. Kalau hari ini mungkin sakit encok, ya apa kabarmu? Encokmu ya apa? Puji Tuhan sudah sembuh. Ya, itu yang harus dikatakan. Yang kelima, tetap jalani perintahnya walau kenyataannya tidak sesuai iman. Walk by faith, not by sight. Jangan lihat dengan mata jasmani, karena apa yang
Kita butuh Tuhan yang lebih besar untuk bisa melihat masa depan kita. Jadi jalanlah dengan iman. Kenali Tuhanmu dengan iman. Kenali Tuhanmu dengan yakin dan percaya. Belajar dari yang expert, belajar dari Abraham, belajar dari dia. Bagaimana cara dia mengenali Tuhannya, bagaimana cara dia percaya sama Tuhannya. It's so powerful, Bapak Ibu Saudara. Next ya. Message-nya apa? Jika hari ini masalahmu belum selesai, kuatkan imanmu. Bilang sama Bapak kanan kirimu, kalau hari ini masalahmu belum selesai, kuatkan imanmu. Ya. Yang kedua, jika hari ini pertolongan Tuhan tidak tampak buatmu, bilang apa? Kuatkan imanmu. Yang ketiga, jika hari ini banyak alasan buatmu untuk menyerah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara? Kuatkan imanmu. Kenapa? Karena jika hari ini masalahmu belum selesai, berarti Tuhan belum selesai berperkara denganmu. Kuatkan imanmu dan jadilah menang. Kalau hari ini masalahmu masih banyak, kalau hari ini masalahmu belum selesai, berarti Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Tuhan masih mau bekerja, Tuhan masih mau beracara dalam kehidupan setiap kita. Masih banyak karya-karya Tuhan yang akan dilakukan. Dan percayalah, Tuhan itu tidak pernah berjanji. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita akan selalu enak. Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa jalanmu akan lurus terus. Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa kamu akan kaya, akan berlimpah-limpah, tidak akan sakit, tidak akan semuanya, pokoknya jalan lurus sampai ke orang. Tidak ada. Dalam semua kisah Alkitab pun mereka mengalami yang namanya naik turun kehidupan. Tetapi janji Tuhan cuma satu, iman. Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Jadi sekali lagi, kalau hari ini belum selesai, kalau hari ini masalahmu itu nggak selesai, berarti acara Tuhan di dalam kehidupan itu belum selesai. Boleh saya punya momen boleh maju ke depan, dan semuanya untuk maju ke depan. Ini ada satu kata-kata yang luar biasa, yang cukup mengena di dalam hati saya. Itu adalah, if the path to what you want seems too easy, then you're on the wrong path. Artinya apa? Artikan sendiri. Jadi kalau langkah yang kamu ambil itu ternyata terlalu mudah, berarti kamu ada di jalan yang salah. Ikut sama Tuhan selalu manis intik-intiknya, tapi perjalanannya mungkin akan berliku-liku. Jalan yang lurus, jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Tetapi jalan bersama dengan Tuhan mungkin berkelok-kelok, tetapi indah pada ujungnya. Amin. Ayo bersama-sama kita mungkin berdiri, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, boleh kita lihat yang terakhir ini. Nah, ini yang paling terakhir ya. Yang di sebelah kanan itu adalah pohon sesawi. Yang di sebelah kiri itu adalah biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali, Bapak Ibu Saudara. Cuma sekecil sekitar 20 mili lah ya, 20 mili, kecil sekali. Tetapi pada waktu dia bertumbuh, dia bisa sebesar itu. Bilang sama kanan kirimu, imanmu tidak perlu besar, yang penting kamu percaya, maka Tuhan yang akan bekerja. Amin. Amin. Yang percaya kita punya iman yang besar, kita punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sama-sama kepada Tuhan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
25 tahun yang menanti, dan dia pada akhirnya pun tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya, dan bahwa Tuhannya tidak pernah ingkar janji. Dan pada malam hari ini kita percaya kita punya Tuhan yang sama dengan Abraham, kita punya Tuhan yang sama dengan Ishak, dan kita punya Tuhan yang sama dengan Yakub. Kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, Tuhan yang senantiasa bekerja dengan cara-cara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Mari setiap kita yang percaya angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhan, aku mau percaya dengan caramu Tuhan, aku mau percaya dengan caramu bekerja, aku mau percaya dan aku mau lihat dengan caramu Tuhan, aku mau percaya dengan iman Tuhan, bahwa Engkau bekerja di dalam kehidupan kami dengan cara-cara yang ajaib. Bahkan di saat kami tidak melihat Engkau bekerja Tuhan, ini tangan kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami untuk kemuliaan, pakai kehidupan kami untuk memperbesar kerajaan, pakai kehidupan kami untuk menjadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan. Terpujilah Namamu selesai berbicara Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah ditaburkan ini boleh tertanam di dalam hati masing-masing pribadi tempat ini, bertumbuh, berbuah, dan buahnya boleh dinikmati oleh orang-orang sekeliling mereka Tuhan. Kuatkan kembali iman kami, kuatkan kembali pengharapan kami. Biarlah kiranya Kau dapati setiap kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Iman kami boleh Kau dapati setia sampai akhirnya Bapa. Terpujilah Namamu Tuhan. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan bekerja, setiap kita yang percaya bahwa Tuhan baik, setiap kita yang percaya bahwa Tuhan setia di dalam kehidupan kita, sama-sama kita mengatakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang berbahagia. Dan melengkapi berkat setiap pelayanan kami, saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi karena kami beriman kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kami lakukan, kami akan membayar sesuai dengan waktu dan dengan satu pribadi yang ajaib dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memberikan pengucapan syukur bersama-sama kita katakan. Puji nama Tuhan, kita akan berikan persembahan, kita mau menerima sukacita.